Baik ya. Baik ya, kami persilahkan penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, dimulai dengan saksi Hendra Kurniawan terlebih dulu. Nanti dilanjut saksi atas nama Agus Nurpatria. Baik, terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya kepada kami. Langsung saja ya pertama kepada saksi Hendra Kurniawan ya. Saudara hari ini diperiksa sebagai saksi ya. Ya. Baik, saksi bekerja di kepolisian. Betul. Sejak tahun berapa? Sejak lulus Akpol tahun 1995. Jabatan saksi sebagai apa? Jabatan saya sekarang Patian Mapori. Sebelumnya? Sebelumnya Kepala Biro Paminal. Kepala Biro Paminal ya. Betul. Baik, pada tanggal 8 Juli 2022, hari Jumat, apakah saksi mengetahui ada peristiwa di rumah nomor 46 yang ditempati oleh saudara Ferdi Sambo? Mengetahui. Mengetahui ya. Apakah di hari itu saksi ada ditelepon oleh saudara Ferdi Sambo? Ada ditelepon di sore hari sekitar hampir setengah 6. Setengah 6. Hampir setengah 6, 17 lebih. Saat itu saudara sedang berada di mana? Saat itu saya sedang berada di PIK, sedang ada kegiatan mancing. Mancing ya? Pemancingan ya. Bersama siapa saudara mancing saat itu? Saya mancing bersama dengan Saksi Agus. Saksi Nurpatria. Agus Nurpatria ya. Baik, jam berapa saksi sampai ke rumah saudara Ferdi Sambo? Saya sampai ke rumah Pak FS itu 19.15 kalau tidak salah. 19.15. Saat saudara sampai di lokasi, siapa saja yang sudah berada di situ? Pada saat di lokasi, di dalam rumah itu sudah ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan, kemudian ada dari Biro Propos, Brigjen Pol Beni Ali, dan Kombes Susanto. Sudah ada berapa orang ya penyidik? Penyidik kurang lebih ada 5 atau 6 orang. Saudara Beni Ali, Kombes Susanto ya. Betul. Setelah berjumpa dengan saudara Ferdi Sambo, apa yang dibicarakan? Pada saat bertemu dengan Pak FS di Carport, saya tanyakan, ada kejadian apa bang? Ini ada tembak-menembak, ajudan, ada korban, kemudian ini gara-gara mbakmu ada pelecehan. Tembak-menembak antara siapa dengan siapa? Antara ajudan. Antara ajudan, siapa Ajudan. namanya? Saya belum tahu dan belum kenal pada saat itu. Terus saudara masuk ke dalam rumah? Saya masuk hanya di area dapur, kemudian sedang ada olah TKP. Saya cuma melihat ada yang tergeletak di bawah tangga, hanya terlihat sebagian tubuhnya. Kemudian saya nanyakan ke Pak Beni Ali, kejadiannya gimana sih bang? Ini anggota ajudan terjadi tembak menembak, tapi sebelumnya ada pelecehan terhadap Bu Putri di kamar. Yang tergeletak itu siapa? Yang tergeletak itu baru saya tahu namanya Joshua. Joshua ya. Ya. Saat saudara masuk ke dalam rumah, apakah juga saudara berjumpa dengan saudara Richard? Saya tidak berjumpa dengan Baradae, Richard. Tidak berjumpa ya? Tidak ada berjumpa. melakukan interogasi atau wawancara atau melakukan pertanyaan? Tidak ada karena itu sudah mau selesai kegiatan olah TKP. Karena tidak lama kemudian itu ambulan datang. Ambulan datang ya? Ya. Baik, berarti saksi hari itu menerima cerita ya dari saudara Ferdi Sambo terjadi tembak-menembak. Betul. Modusnya? Bahwa diceritakan tembak-menembak sebelumnya terjadi pelecehan terhadap Mbak PC. Itu yang diceritakan saudara Ferdi Sambo kepada saksi? Betul. Apakah itu cerita yang sebenarnya setelah saksi sampai persidangan hari ini? Setelah ini kan
bahwa itu kan cerita yang di skenario. Itu yang di skenario, yang Iya. di setting ya, di rekayasa ya. Iya, betul. Baik. Saat itu saksi sendiri apa yang saksi lakukan di lokasi? Masih di hari Jumat ya? Di hari Jumat itu setelah ambulan datang, kemudian ketika mengeluarkan kantung mayat untuk mengambil jenazah di dalam, ketika sedang berproses dievakuasi, Pak Ferdi Sambo perintahkan untuk dikawal kepada Pak Santo, kepada Pak Beni Ali supaya saksi dan barang bukti senjata diamankan dulu di kantor untuk diperiksa. Kepada saya untuk perintahkan cek dan amankan CCTV. Cek dan amankan CCTV. Itu perintah dari saudara siapa? Saudara FS. Ferdi Sambo ya, kepada saksi ya. Perintah itu dilaksanakan pada hari itu atau kapan disuruh Ferdi Sambo? Pada saat itu belum dilaksanakan karena sama-sama kembali ke propos dulu. Kembali ke propos, di situ tiba-tiba dipanggil oleh pimpinan Polri. Dipanggil oleh pimpinan Putri. Baik, saya tanya lagi, selain tadi penyidik sama saudara Beni Ali dan Susanto, apakah saksi juga melihat ada saudara Ari Cahya Nugraha di lokasi? Saya melihat ada Ari Cahya karena Ada ya? ikut membantu mengevakuasi jenazah. Selain membantu jenazah, apa lagi yang dilakukan oleh saudara Ari Cahya sehingga dia harus juga dipanggil hari itu oleh saudara Ferdi Sambo? Yang saya tahu tidak ada yang dilakukan apa-apa. Tapi ketika saya diperintahkan cek dan amankan CCTV, saya nunjuk ini orangnya kan ada bang. Terus beliau cuma ngangguk-ngangguk aja. Oh, artinya hari itu saksi sampaikan kalau untuk terkait CCTV itu bisa dilakukan oleh saudara Ari Cahya. Ya maksudnya saya nunjuk orangnya, ini ada. Karena kan yang datang ke TKP dari Pamilah hanya saya sendiri. Dan Pak FS juga tahu kalau pada saat itu ada kegiatan rekrutmen Akpol di Semarang. Seluruh perwira itu berangkat semua ke sana. Yang tinggal di kantor itu hanya beberapa perwira saja. Seperti itu. Apa yang menyebabkan saksi sampaikan ini ada orangnya kepada Ferdi Sambo terkait dengan saudara Ari Cahya? Karena saya sering melaksanakan tugas bareng sama Ari Cahya. Tugas-tugas yang sifatnya koordinasi, kemudian juga tugas sama-sama terhadap pengungkapan kasus-kasus yang sudah pernah kita tangani bersama. Termasuk terkait dengan barang bukti elektronik? Iya, termasuk dengan barang bukti itu. Udah biasa ya itu dilakukan oleh saudara Ari Cahya? Ya. Baik, apakah saksi mengetahui di dalam rumah saudara Ferdi Sambo juga ada alat elektronik berupa CCTV? Awalnya saya tidak mengetahui, tapi ketika di carport itu saya baru tahu ada CCTV. Ada CCTV ya? Lebih daripada satu di luar dan di dalam? Saya hanya melihat yang ada di carport. Hanya di kapot. Ya. Di dalam rumah? Di dalam rumah saya tidak memperhatikan, karena saya hanya masuk sampai di area dapur saja. Sampai area dapur ya. Apakah permintaan dari saudara Ferdi Sambo tadi cek dan amankan CCTV termasuk cek dan amankan CCTV yang di dalam rumah? Yang pada hari itu ya? Pada hari itu cuma cek dan amankan CCTV komplek itu aja. Amankan CCTV komplek. Iya. CCTV komplek ya. Baik. Selanjutnya kita tadi saksi sampaikan saksi sebagai kepala Karo Paminal ya. Betul. Kepala Biro Paminal ya. Terkait dengan peristiwa di rumah saudara Ferdi Sambo yang saksi sampaikan itu tembak menembak dengan modus pelecehan tadi. Selaku Karo Paminal, apa yang saksi lakukan pada hari itu? Pada tanggal 8. Tanggal 8, masih cerita tanggal 8 kita. Pada tanggal 8 kan perintahnya kembali ke kantor dulu, karena saya kan belum tahu cerita yang terjadi seperti apa. Jadi saya juga baru ketemu para saksi itu di Biro Propos. Tapi baru saya sempat tanya-tanya sama Barada terus dipanggil oleh pimpinan Polri. Jadi saya baru tahu secara keterangan itu dari Pak Beni Ali. Kemudian dijelaskanlah kepada pimpinan Polri pada saat itu.
Kemudian ada arahan untuk ditindaklanjuti di Paminal, barulah saya perintahkan Kombes Agus untuk segera siapkan administrasi dan untuk menangani kasus ini. Pada saat menghadap pimpinan, apa yang saksi sampaikan? Atau apa yang disampaikan oleh pimpinan? Yang disampaikan oleh pimpinan banyak diceritakan oleh Pak Beniali bahwa terjadi tembak-menembak antara ajudan. Namun diawali dulu dengan adanya pelecehan terhadap Bu PC di kamar, kemudian histeris, teriak, panik dari almarhum keluar dan terjadilah tembak-menembak dengan Baradae, seperti itu. Saat saksi menghadap pimpinan, apakah saudara Ferdi Sambo juga mengetahui? Pada saat mau menghadap pimpinan Polri itu sempat bertemu di depan lantai dasar propos dan ditanya oleh PFS mau kemana, dibutuhkan oleh pimpinan untuk menghadap. Berarti mengetahui ya? Sama BJ Beniali, mengetahui. Baik, apakah selanjutnya saudara Ferdi Sambo juga menghadap pimpinan? Pada saat bertemu itu Pak FS menyampaikan bahwa oh ya saya juga nanti akan menghadap beliau. Gitu. Setelah menghadap pimpinan, apa yang disampaikan oleh Ferdi Sambo kepada saksi? Setelah menghadap kepada pimpinan kan kami kembali dulu ke Biro Propos, nggak lama Pak FS datang, bertemu dulu dengan 3 saksi di bilik pemeriksaan ujung itu, nggak lama memberikan arahan kepada kita bahwa yang bersangkutan percuma punya pangkat, jabatan, kalau harkat, martabat, dan kehormatan saya tidak bisa menjaga, hancur tidak bisa menjaga keluarga. Kemudian, yang pertama ya? Ya. Kemudian saya sudah menghadap Kapolri, pertanyaan Kapolri cuma satu, kamu nembak gak Bu? Dijelaskan oleh Pak FS bahwa tidak Jenderal, kalau saya nembak bisa pecah kepalanya karena kaliber pelurunya besar. Yang ketiga, untuk penanganan di TKP, supaya dilaksanakan sesuai apa adanya, diproses dengan kejadian yang ada di TKP. Kemudian terkait penanganan ini, baiknya ditindaklanjuti oleh Biro Paminal, seperti itu. Yang kelima tadi ya, untuk penanganan perkara ini dilakukan oleh Biro Paminal. Akan ditindaklanjuti oleh Apakah Biro juga ada disampaikan supaya pemeriksaan hanya dilakukan di Duren 3 saja, tidak jangan mulai dari Magelang? Iya. Ada juga disampaikan hal tersebut? Iya betul. Ada ya? Iya. Baik, sebagai Karu Paminal, apakah saksi ada menindaklanjuti terkait dengan apa yang pemeriksaan awal oleh Provos kepada para saksi ya, kepada saudara Richard, kepada saudara Ricky dan Kuat Ma'ruf? Ya, setelah diserah terimakan dari Biro Propos kepada Biro Paminal, langsung ditindaklanjuti dengan pendalaman keterangan saksi-saksi oleh saksi Agus Nurpatria selaku Kaden A. Yang melakukan itu adalah saksi Agus Nurpatria. Saksi Agus Nurpatria. Jabatan dari saksi Agus Nurpatria sebagai apa? Kepala Detasemen A Biro Paminal. Detasemen A ya? Ya, Kaden A. Istilahnya Kaden A ya? Ya, Kaden A Biro Paminal. Kaden A ini apa tugasnya, tanggung jawabnya? Kaden A ini tugasnya adalah penyelidikan terhadap dumas-dumas ataupun pengaduan terhadap perilaku pelanggaran atau penyimpangan oleh anggota Polri walaupun PNS Polri. Penyelidikan ya? Penyelidikan. Kalau terkait dengan Kaden B? Kaden B masalah pengamanan. Pengamanan apa? Pengamanan PAM VIP, PAM kegiatan, PAM personil, PAM giat, PAM kegiatan, dan bahan keterangan. Itu personilnya siapa? Tugas dari siapa? Pejabatnya? Pejabatnya? Kombes Firman Andre. Kombes Firman Andre. Firman Andre. Kalau Kaden C, apa tugas dan fungsinya? Kaden C tugasnya masalah IT saja. IT? IT terkait masalah fokusnya terhadap membackup kegiatan-kegiatan penyelidikan, pengamanan, kemudian juga kegiatan yang rutin adalah masalah rekrutmen.
rekrutmen baik itu yang Bintara atau terpadu, Akpol, melaksanakan kegiatan berupa ekstraksi data. Untuk IT tadi, apakah itu juga PAM IT atau bagaimana? Mohon diulang gimana Pak? Untuk IT tadi, untuk KDNC. Kan Untuk tugasnya- IT membackup kegiatan yang mendukung masalah pelaksanaan penyelidikan. Enggak, yang terkait dengan IT tadi, yang saya Ya, sampaikan. dengan IT itu masalah penyelidikan mendukung untuk ekstraksi data handphone, ekstraksi data. Kita kan punya alat Celebrate, data Celebrate. Kemudian juga masalah ekstraksi komputer. Seperti itu. IT yang bagaimana yang bisa diambil? IT semuanya bisa. Tapi untuk masalah ekstraksi data hanya handphone dan komputer. Hanya handphone dan komputer. Komputer. Itu handphone dan komputer milik siapa yang bisa diambil? Milik terduga pelanggar ataupun milik pelapor yang melaporkan kepada kita kan harus didukung dua alat bukti atau bukti permulaan yang cukup. Artinya itu milik personil internal ya? Personil internal ada dari Pendumas kan orang sipil juga banyak. Dari orang sipil yang melaporkan ada bukti percakapan segala macam. Kalau pejabat untuk KDNC siapa? Kombes Sugeng. Kompes Sugeng ya? Ya. Baik, terkait dengan peristiwa tembak menembak tadi ya, yang tadi tugas saksi sebagai Karopaminal ya. Apakah saat itu ada dilakukan semacam permintaan untuk dilakukan peragaan atas kejadian tersebut di ruang Paminal? Pada saat itu langsung Agus melaksanakan pendalaman dan memang dilakukan. Saya dilaporkan kan saya ada di ruangan saya, karena yang melaksanakan kan Kombes Agus. Cuman dilaporkan bahwa pendalaman terhadap keterangan saksi-saksi, baik peran dan posisinya, karena yang bersangkutan yang tidak ke TKP. Baik, terkait dengan peran dan posisinya tadi, apakah itu permintaan dari saudara Ferdi Sambo atau hasil dari keterangan para saksi yang diperiksa? Itu berdasarkan keterangan saksi yang diperiksa, karena kita KDNA ini kan tidak ke TKP, jadi seolah menggambarkan apa yang diceritakan oleh saksi-saksi tersebut. Sehingga terhadap Barada itu kan menggambarkan di kertas juga apa yang dia jelaskan. Itu berapa kali peragaan dilakukan oleh para saksi tersebut? Laporan dari Agus sih 2 kali. 2 kali? 2 kali. 2 kali. Ya. Peran dan posisinya masih tetap seperti itu? Sama Masih saja, cuman kan yang ada perbedaan itu terkait masalah jumlah tembakan. Laporan yang dilaporkan 5 kok ada 7 luka masuk dan 1 luka keluar. Gitu. Itu yang janggal yang waktu itu jadi pertanyaan dari Pak Minal? Pertanyaan yang ditanyakan lagi kepada Baradae. Baradae ya? Dan itu juga ada dari penyidik. Dari kalau salah Kanit dan penyidik. Apakah saat itu juga penyidik Polres Jakarta Selatan sudah melakukan penyidikan? Pada saat itu penyidikan proses pemeriksaan awal dilakukan di Biro Paminal Oleh penyidik Polres? oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Siapa yang datang ke penyidik dari Polres Jaksel yang datang ke Paminal? Penyidik Polres Jaksel pada saat itu dipimpin oleh Kanit AKP Samuel. Di Faizal Samuel ya? Di Faizal Samuel. Serta anggotanya kurang lebih ada 6 ya, kalau nggak salah. Karena sudah dilakukan penyidikan, kenapa saat itu pihak Paminal tidak menyerahkan penanganan perkara ini kepada pihak penyidik? Pada saat itu pemeriksaan awal di kantor kita, habis itu kita serahkan barang bukti yang kita amankan, kecuali masalah senjata api. Sampai jam berapa penanganan pemeriksaan yang dilakukan oleh Paminal terhadap kepada 3 saksi tersebut? Setelah, kalau nggak salah siang hari sudah diserahkan barang bukti yang ada di Biro Paminal yang kita serahkan ke Polres Jaksel. Siang hari ini tanggal 9? Tanggal 9.
Tanggal 9 Juli ya, hari Iya, Sabtu ya. Iya. Kalau selesai pemeriksaannya jam berapa? Saya tidak tahu secara pasti, yang jelas ketika saya istirahat di kantor, pagi-pagi Agus melaporkan bahwa selesai pemeriksaan itu kalau nggak salah dini hari, terus istirahat, terus baru ada perintah untuk pemeriksaan oleh penyidik Jaksel di Biro Paminal. Jadi, baik, dari pemeriksaan di tanggal 8 itu ya, sampai tanggal 9 ya, dini hari ya. Betul. Apakah di situ ada pengamanan terhadap CCTV yang di dalam rumah? Mohon diulang. Ada diamankan CCTV yang di dalam rumah Saudara Ferdi Sambo? Saya tidak tahu pasti. Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Karena kan itu penyidik yang olah TKP. Baik, tadi Saudara Ferdi Sambo ada minta saksi ya untuk cek dan amankan CCTV. Apakah selanjutnya pada hari Sabtu, Ferdi Sambo ada juga meminta saksi untuk mengamankan dan cek CCTV tersebut? Ya, pada tanggal 9 pagi hari sekitar jam 7.30, beliau menghubungi saya terkait masalah pemeriksaan oleh penyidik Jaksel agar di Biro Paminal dan perintah untuk cek dan amankan CCTV. Jadi saya baru teringat lagi, makanya saya menghubungi Ari Cahya. Bisa sudah tegaskan apa yang disampaikan oleh Saudara Ferdi Sambo kepada saksi melalui telepon tersebut? Apa bahasanya? Bahasanya, bro, untuk pemeriksaan oleh penyidik Jaksel di tempat bro aja ya. Karena ini masalah aib mbakmu supaya tidak gaduh. Dan jangan lupa untuk cek dan amankan CCTV komplek, itu aja. Itu ya, sesuai dengan dakwaan kita ya. Baik, terhadap permintaan dari Saudara Ferdi Sambo tersebut, apa yang saksi lakukan pada hari ini? Pada saat itu saya langsung menghubungi Ari Cahya. Saudara Ari Cahya, Ari Cahya. apa yang saksi sampaikan? Ari Cahya dihubungi tidak bisa, terus saya panggil KDNA. Jam berapa saksi hubungi telepon ya? Telepon, kurang lebih udah jam 8.30 apa jam 9, saya kurang tahu pasti. Dihubungi tidak bisa, saya panggil lah KDNA. Saudara panggil saksi Agus Nurpatria. Agus Nurpatria. Apa yang saksi sampaikan? Coba Agus hubungin, kok saya nggak bisa ngubungin, apa sinyal lagi nggak bagus. Ternyata dihubungin oleh Agus juga sama. Saat itu lokasinya di mana? Di ruangan saksi? Di ruangan kerja saya. Di ruang kerja ya? Ya, Terus saksi Agus Nurpatria datang? datang mencoba menghubungi. Ini nggak nyambung bang, calling terus tidak ringing. Terus akhirnya ya udah. Tidak lama kemudian Ari Cahya menghubungi Agus Nurpatria. Artinya saksi telepon Saudara Ari Cahya tidak nyambung, terus saksi Perintahkan Agus KDNA. Nurpatria juga telepon tidak sambung. Terakhir yang menelpon saksi adalah Saudara Ari Cahya. Ari Cahya, Nura betul. alias Acai ya. Acai. Itu jam berapa? Itu sudah siang, kalau nggak salah udah jam 10 lewat. Saksi masih di ruang kerja Masih di ruang kerja. bersama dengan saksi Agus Nurpatria. Sama-sama dengan Agus Nurpatria. Apa yang disampaikan oleh Saudara Ari Cahya Nugra alias Acai kepada saksi? Izin Jenderal, ada perintah, saya bilang. Cai, lagi di mana? Bilangnya lagi di Bali. Wah enak sekali, saya bilang. Di Bali. Karena ada kegiatan teman istrinya menikah. Terus saya tanya, itu perintahnya Bang Sambo udah dilaksanain belum? Untuk cek amankan CCTV. Aduh, Ari juga lupa bang. Ya udah, ini mumpung siang, saya bilang tolonglah di screening siapa supaya bisa dilaksanakan. Terus yang bersangkutan menyampaikan nanti ada anggota Ari bang, junior juga. Ya udah, kamu kondisikan aja sama abangmu Agus, itu aja. Artinya yang saksi komunikasi ya sama Saudara Ari Cahya Nugraha itu saksi Agus Nurpatria juga dengar ya? Kan pakai handphonenya saksi Agus Nurpatria. Saya bilang, ya udah kamu kondisikan ya sama abangmu Agus. Saya kasihkan handphonenya ke Agus Nurpatria. Oh, setelah saksi sampaikan pembicaraan saksi kepada Saudara Acai Acai langsung saya serahkan ke kepada Agus Nurpatria. Agus Nurpatria. Betul.
Apa yang disampaikan saudara saksi Agus Nurpatria kepada saudara Ari Cahaya Nugraha? Pada saat itu Agus Nurpatria ngobrol tapi saya nggak jelas, nggak dengar ininya. Cuman udah jelas perintahnya Cai. Terus ngomong apa saya nggak tahu lagi. Seperti itu. Seperti itu ya. Itu jam berapa tadi? Udah siang itu, sekitar jam 10 lebih kalau nggak salah. Jam Tidak 10 salah. ya. Selanjutnya apa yang saksi sampai minta kepada saksi Agus Nurpatria terkait dengan CCTV tersebut? Habis itu Agus Nurpatria cuma izin mau melengkapi tanda terima penyerahan kepada penyidik Jakarta Selatan. Enggak, terkait dengan CCTV. Terkait CCTV kan sudah koordinasi dengan Ari Cahaya. Iya. Tidak ada komunikasi lagi. Habis itu Agus Nurpatria izin untuk menyelesaikan administrasi yang akan diserah terimakan kepada penyidik Jakarta Selatan. Yang saksi sampaikan kepada Agus Nurpatria sebelum meninggalkan ruang saksi terkait dengan CCTV apa? Maksudnya kepada Agus Nurpatria? Iya, kan di ruangan saksi tadi. Iya, Kan berarti masalah untuk cek dan amankan CCTV itu. cek dan Iya. amankan CCTV Iya. juga ya. Baik. Selanjutnya itu jam 10 ya. Saksi Ya, saya tidak tahu pasti Pak, sekitar itu. terkait dengan permintaan cek dan aman CCTV tersebut, saksi selanjutnya datang ke lokasi. Setelah itu kan di kantor sedang pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan di kantor Biro Paminal. Di kantor Biro Paminal ada pemeriksaan oleh penyidik Jakarta Selatan. Saya menunggu sampai selesai yang dilaksanakan oleh penyidik Jakarta Selatan. Baru setelah itu semua, saya ditelepon sama Pak FS bahwa yang bersangkutan mau datang ke Biro Paminal. Pada saat itu ada Kanit Jakarta Selatan di ruangan saya dan saya sampaikan bahwa kita mau Paminal mau mengecek TKP karena belum pernah ke TKP. Oh kalau gitu saya nunggu di Duren 3 aja. Kalau bisa penyidiknya sekalian aja datang sini untuk prarekonstruksi seperti itu. Baik. Artinya saksi saudara Ferdisambo dan penyidik terakhir datang lagi ke Duren 3. Ke Duren 3 itu sudah, tapi sudah siang jam 1. Jam 1 ya. Jam 1. Saksi datang ke situ ya. Betul. Saksi Agus Nurpatria juga datang ke situ. Datang, penyidik juga datang semua. Saksi Agus Nurpatria datang ke situ terkait dengan komunikasi tadi yang terkait dengan Aceh kalau anggotanya ada datang ke situ. Ya itu udah di sore harinya lagi. Sore harinya lagi ya. Ketika kegiatan prarekonstruksi sedang berjalan. Siapa anggota Ari Cahya yang diminta jumpa dengan saudara Agus Nurpatria? Saya tidak tahu pada saat itu. Cuman Agus Nurpatria melaporkan bahwa ini anak buahnya Aceh sudah menghadap saya bang. Dan untuk CCTV ada 20 titik. Saya bilang kok banyak sekali. Yang penting-penting aja Gus untuk dicek dan diamankan. Yang penting-penting saja ya. Tuh. Itu melalui telepon, apakah saat itu langsung jumpa dengan saksi, saudara Agus Nurpatria? Bertemu di Karpot. Bertemu di Karpot ya? Di Karpot di Duren 3, 46. Saksi Agus Nurpatria menyatakan saudara anggota dari Aceh sudah datang dan melaporkan sudah menghitung CCTV ya? Betul. Saksi sampaikan cek yang penting-penting saja gitu ya? Betul. Maksud yang penting-penting ini yang mana? Dimaksudkan yang penting-penting kan artinya yang membuat terang proses penyelidikan ataupun penyidikan yang dilaksanakan oleh Polres Jaksel. Berapa jumlah CCTV yang disampaikan oleh Agus Nurpatria kepada saksi? Pada saat itu tidak ada yang disampaikan berapa titik, cuman melaporkan, Bang ini ada 20 titik CCTV. Saya bilang banyak banget Gus, yang penting-penting saja, itu aja. Kalau menurut saksi yang penting-penting saja itu yang mana? Yang di Pos Sapam, di Gapura, atau di Rumah Kasat, Ridwan Spolanit, atau yang mana? Karena saya kan nggak pernah cek, jadi saya tidak tahu di mana yang penting itu kan. Karena Agus pasti sudah tahu melaksanakan mana yang kira-kira bisa membuat terang penyelidikan.
terkait masalah kejadian di Duren 3. Tapi saksi sendiri mengetahui ya kalau di Gapura ada CCTV. Tidak pernah tahu. Saksi kan berapa kali ke situ kan? Hari Jumat sudah datang ke situ. Hari Jumat dan hari Jumat dan hari Sabtu. Saksi mengetahui ada CCTV di atas Gapura. Tidak pernah tahu. Saksi mengetahui kalau di pos Sapam itu juga ada DVR sebagai alat untuk merekam situasi di komplek. Tidak pernah tahu. Apakah saksi Agus Nurpatria menyampaikan kepada saksi saat dia melapor kepada saksi? Tidak pernah menyampaikan, baik apa yang tadi dipertanyakan, tidak pernah menyampaikan kepada saya. Baik, selanjutnya apakah saksi mengetahui kalau DVR di pos Sapam itu sudah diambil oleh saudara Irfan Widianto? Pada saat itu saya hanya mendapatkan laporan dari Agus, itu pun sudah Sabtu malam bahwa untuk cek dan aman CCTV sudah dilaksanakan Bang dan sudah dikoordinasikan penyidik. Itu saja. Saya tidak tahu Irfan yang mengambil, saya tidak pernah tahu. Sabtu malam? Sabtu malam. Jam berapa itu? Sekitar habis maghrib, jam 7-an lah. Lebih. Habis maghrib ya? Ya. Saksi Agus Nurpatria melaporkan berapa CCTV atau DVR yang diambil oleh terdakwa Irfan? Tidak melaporkan secara detail, tapi melaporkan cuman sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidik, itu saja. Ada disampaikan yang di pos Sapam dan di rumah saudara Ridwan Suplanit? Tidak ada disampaikan. Tidak ada. Apa pentingnya saat itu saksi minta juga kepada cek yang penting-penting saja sehingga diambil yang di pos Sapam oleh saudara Irfan Widianto? Mungkin ditanya ke Pak Irfan, saya nggak tahu. Karena kan saya nanti yang penting-penting saja tuh yang mendukung kan. Mendukung, membuat terang terhadap peristiwa terjadinya tembak-menembak kan. Baik, selanjutnya hari Sabtu ya, tadi terima laporan di tanggal 10. Apakah saksi ada menerima laporan terkait dengan pengambil CCTV DVR tersebut sudah diambil oleh terdakwa Irfan terus diserahkan pada saudara Cuk Putranto? Tidak pernah tahu, cuman tanggal 10 itu di hari Minggu saya ditelepon Pak FS. Di situ ada Pak Beni Ali, ada terdakwa Cuk Putranto juga, ada Pak Susanto, ada dari penyidik Jaksel. Cuman menyampaikan untuk berangkat ke Jambi. Pada saat itu saya menyampaikan bahwa untuk perintah cek dan aman CCTV sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidik. Itu saja. Itu tanggal 10 saksi. Tanggal 10 sore. Itu saksi juga berangkat ke Jambi? Saya berangkat ke Jambi. Berangkat ke Jambi ya, sampai tanggal berapa? Berangkat ke Jambi tanggal 11, kembali tanggal 13 Juli. Kembali tanggal 13. Berarti tanggal 11, 12 masih berada di Jambi ya? Berada di Jambi. Balik ke Jakarta tanggal 13. 13 pagi jam 6.30. Jam 6.30 ya? 6.30. Pagi itu ya? Pagi. Selanjutnya apakah di tanggal 13 itu saksi ada datang ke lokasi TKP? Ada datang ke lokasi, tapi ke tempatnya Ridwan Suplanit. Itu jam berapa? Kurang lebih jam 8.30 ya. Pagi itu? Pagi itu, karena rencananya kan mau ada Pak FS, karena saya chat belum dibalas, mungkin masih istirahat, saya nunggu di situ. Nunggu di sebelah rumah TKP Duren 3 di rumahnya, di terasnya Kasat Reskrim. Karena di situ kan posko pada ngumpul di situ karena mau ada kegiatan olah TKP lanjutan kalau salah. Ada olah TKP lanjutan ya. Artinya saksi sampai di situ sampai jam berapa? Sampai makan siang karena tidak ada kabar, tiba-tiba cuman ada balasan chat dari Pak FS. Saya sedang menghadap pimpinan, akhirnya saya kembali ke kediaman saya istirahat. Kembali ke kediaman? Kediaman saya. Ke rumah? Ke rumah saya. Apakah selanjutnya saksi ada kembali ke TKP?
ke Duren 3 atau ke Saguling? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik, tanggal 13 itu ya. Betul. Apakah selanjutnya saksi ada menerima telepon dari saudara Arif Rahman terkait kalau saudara Arif Rahman sudah menonton video rekaman terkait dengan situasi di rumah saudara Ferdi Sambo? Saya dihubungi Arif Rahman di tanggal 13 Juli dini hari sekitar lebih kurang jam 2 bahwa dilaporkan ada CCTV di dalam rumah Duren 3 diamankan oleh tim yang tergabung dalam tim sus itu oleh Pus Inapis. Terus saya menanyakan, emang masalahnya kenapa? Ya, Pus Inapis kan kok mengamankan itu. Terus saya bertanya, sudah lapor belum ke Pak FS? Dia bilang sudah lapor, sudah chat dan telepon pun tidak diangkat. Kemudian akhirnya saya coba cek dulu ke Pus Inapis. Karena saya tidak pernah punya kontak di Inapis, saya tanya Agus mungkin sedang istirahat pada saat itu. Saya tolong panggilkan Sepri untuk panggil Kombes Agus. Kombes Agus datang, saya tanya, Gus, ada yang dikenal nggak di Pus Inapis? Dia bilang, ada bang. Teman saya dulu di dinas di Batam, Direktur Krim Coba dihubungin, setelah dihubungin, sambungkan ke saya pakai handphonenya Agus. Saya tanya tentang masalah yang diolah TKP itu, terus dijawab. Saya kebetulan nggak ikut ke TKP katanya. Coba akan dicek ke anak buahnya, dicek, ternyata betul barang itu ada di Kombes Aribowo. Kemudian saya minta nomor kontaknya Kombes Aribowo. Setelah dikontak, nyambung, saya tanyakan betul ada CCTV yang diamankan karena diamankan oleh Inapis, mau dicek sidik jari karena di PR itu ditemukan oleh puslapor tidak ada isinya gitu. Saya menanyakan kalau gitu boleh nggak anggota saya mengecek ke sana? Oh silakan aja, makanya saya hubungi lagi siapa? Arif untuk ngecek ke sana. Itu tanggal 13 atau tanggal 14? Tanggal 13 dini hari. Berarti saksi sampai ini tanggal 13 atau tanggal 12? Saya nyampe tanggal 13 pagi harinya. Tanggal 13 pagi hari, diteleponnya dini harinya. Dini hari berarti kan sudah tanggal 14. Dini hari itu tanggal 13 dini hari berarti jam 2. Udah. Iya, kalau dini hari kan berarti jam tanggal 12 lewat itu dini hari. Bentar, ini kita pastikan dulu ya. Saksi di Jambi, saksi sampai Jakarta pagi hari kan? Saya, Tanggal 13. Tanggal 13. Tanggal 13. Pagi hari. Maka saya tanya tadi, siangnya saksi datang ke Duren 3 karena ada olah TKP lanjutan. Betul. Baru saksi pulang ke rumah, ke kediaman kan? Iya. Berarti masih tanggal 13 kan? Betul. Pertanyaan saya, kan tadi apakah selanjutnya saudara Arif Rahman? Tadi, mohon maaf yang mulia, tadi Pak Jaksa nanyakan, adakah di telepon Arif? Saya bilang ada, di tanggal itulah, 13 dini hari. Kan tadi nanyakannya begitu kan? Berarti saat saksi masih di Jambi? Saya masih di Jambi. Masih di Jambi itu ya. Itu terkait dengan Inafis tadi ya? Terkait yang tadi yang disampaikan ada di telepon Arif, ya ada, itu di tanggal 13 dini hari itu. 13 dini hari. Baik, sekarang yang saya tanyakan, tadi kan saya sudah pulang ke rumah ya, itu tanggal 13, jam berapa itu? Pulang ke rumah tanggal 13 siang, setelah makan siang di mana? Di terasnya rumahnya Ridwan Soplanik. Iya. Terus pulang ke rumah ya kurang lebih jam 2, jam 1, jam 2. Pulang ya? Pulang. Nggak ada lagi ke kantor atau kemana? Tidak ada. Baik, yang saya tanyakan, dini harinya, berarti sekitar tanggal 14. Apakah saksi ada ditelepon oleh saudara Arif Rahman dan menyampaikan kalau saudara Arif Rahman dan Cuk Putranto dan saudara Baikuni Wibowo sudah menonton video rekaman hasil dari situasi kejadian di Duren 3? Apa? Tidak pernah ditelepon masalah itu. Tidak pernah ditelepon? Iya. Dari keterangan yang saksi kita
sudah periksa ya. Saudara Arif Rahman menyatakan dia ada menelpon saksi. Bagaimana keterangan saksi? Itu kan keterangannya kan tadi tanggal 14 dini hari. Tidak ada telepon. Kalau tanggal 13 dini hari ada telepon, tapi yang dilaporkan masalah. Tadi saksi sudah menjelaskan mengenai telepon dari Arif Rahman itu ya, itu pada dini hari tanggal 13. Karena sebelumnya itu sekitar tanggal 12 itu ada rekonstruksi dari Pusinafis ya, saksi ya. Dan puslapor. Nah, makanya dia jawab tanggal 14 memang tak ada di telepon. Ya, 13 ada, pada itu saksi ini masih mengantarkan jenazah Joshua ke Sungai Bahar, Jambi. Ya. Jadi Mohon maaf, yang mulia, bukan mengantarkan jenazah, tapi menjelaskan. menjelaskan ya. Jenazah sudah duluan ya. Sudah duluan. Oh, sudah jenazah duluan. tanggal 9 yang mulia. Jenazah tanggal 9 ya. Saya tanggal 11 berangkatnya. 11 ya. Berarti ya Setelah sudah dimakamkan. setelah itu sudah proses pemakaman ya. Sudah selesai proses pemakaman. Jadi benar ada ditelepon oleh Arif, sehubungan Arif Baikuni Cuk melihat rekaman CCTV yang diambil oleh Irfan ya, di copy oleh Baikuni dan dianukan di laptopnya Baikuni. Ditelepon juga pada malam itu sekitar jam 2 memang ya. Waktu itu saudara masih di Jambi. karena saksi ya langsung berangkat setelah selesai, tidak terbatasi jadwal penerbangan umum ya, gitu. Kontrol ya, supaya dia ya diralat lagi tuh. Baik, kami lanjutkan yang mulia. Apakah saksi ada mengajak saudara Arif Rahman untuk menjumpai saudara Ferdi Sambo untuk melaporkan terkait dengan rekaman CCTV di Duren 3? Tidak pernah ada. Kalau terdakwa Cuk Putranto, apakah ada menyampaikan kepada saksi atau saudara terdakwa Baikuni Wibowo menyampaikan kalau mereka sudah menonton rekaman CCTV dan hasilnya yang mereka tonton ternyata waktu itu ada dalam video Joshua masih hidup saat Ferdi Sambo datang? Tidak pernah ada, Pak Jaksa. Tidak pernah ada? Ya. Setelah pulang dari Jambi, apakah saksi ada melapor kepada saudara Ferdi Sambo? Setelah pulang dari Jambi, tanggal 14 jam 10 pagi kurang, saya ditelepon oleh Pak FS untuk ke kantor. Pada saat itulah saya datang ke kantor diperintahkan untuk mendampingi proses pemeriksaan saksi oleh Jakarta Selatan di kantor Pidum. Pada saat itu saya melaporkanlah terkait masalah CCTV yang oleh Inapis dan masalah di Jambi. Itu. Terkait dengan permintaan saudara Ferdi Sambo di awal tadi, cek dan amankan CCTV. Terus saksi lanjutkan dengan adanya laporan di Agus Nurpatria. Yang penting-penting saja. Apakah hal itu saksi sampaikan kepada saudara Ferdi Sambo? Apa laporannya? Saya hanya melaporkan umum saja pada hari Minggu tadi yang sudah saya jelaskan. Ketika dipanggil untuk berangkat ke Jambi, saya sampaikan bahwa untuk tugas dari Abang, cek dan aman CCTV sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidik. Baik, terkait dengan terdakwa, apa jabatan dari terdakwa Cuk Putranto dan terdakwa Baikuni Wibowo di kepolisian? Yang saya tahu terdakwa Baikuni itu di Biro Waprop. Saya tidak tahu jabatannya apa. Profesi ya? Ya, Biro Waprop di Propampori. Kalau saudara Cuk, saya tahu dia Korspri. Korsprinya Kadipropam Pak FS. Artinya ini di Divisi Propam ya? Di Divisi Propam. Divisi Propam ya. Apakah kedua terdakwa ini apakah ada kewenangan untuk memindahkan atau mengkopi data elektronik terkait dengan tugas mereka di Paminal? Kan bukan anggota Paminal, Pak. Di Propam?
ya anggota Propam. Karena kan di Propam itu ada 3 biro. Ada Biro Paminal, ada Biro Propos, ada Biro Waprop. Yang saya tanya, apakah ada kewenangan mereka untuk mengcopy data informasi elektronik dari peristiwa inilah, kita sampaikan yang adanya DVR yang diambil di Pos Sapam, apakah ada kewenangan mereka untuk mengcopy atau menghapus data terkait dengan DVR, data di dalam DVR Pos Sapam terkait dengan situasi peristiwa di Duren 3? Ini yang mulia, ini sesuai dakwaan kami yang mulia, dan itu unsur dalam dakwaan kami. Jadi memang harus kami pertanyakan. Langsung ke yang mulia, jangan langsung keberatan ke yang mulia, jangan ke kita. Baik ya, baik. Jadi memang akan membutuhkan unsur, tapi coba formulasi pertanyaannya tidak mengarah kepada pendapat yang dianukan kepada saksi. Ya, silakan. Gitu ya. Masih ada pertanyaan saudara? Mohon izin melanjutkan. 20 menit lagi ya. Siap. Nanti kita anukan, kita gilir lagi sini, nanti bisa. Pak Hendra, yang pertama saya ke Pak Hendra dulu. Pak Hendra, Iya. tadi kan menjelaskan di 3 bidang di Propam itu ada Watprov, Biro Paminal, Dan Biro Propos. Di antara 3 bidang ini yang berwenang, memiliki kewenangan untuk melaksanakan penyelidikan disiplin bidang yang mana, Pak Hendra? Kalau Paminal bidangnya penyelidikan, pengamanan, kemudian masalah IT ada. Di Biro Propos, karena saya tidak pernah tugas di Biro Propos dan tidak pernah tugas di Biro Waprop, setahu saya kalau mau menangani perkara-perkara yang limpahan dari kita ke Biro Propos terkait pelanggaran disiplin, ke Biro Waprop masalah kode etik, tentu barang bukti yang kita serahkan berbarengan. Oke. Tapi barang bukti pada saat itu, yang sepengetahuan saksi, pada saat itu terkait dengan barang bukti penyelidikan pelanggaran disiplin, ataukah bisa barang bukti dalam artian terkait dengan penyelidikan pro justisia pada tindak pidana umum? Penyelidikan kita tidak pro justitia, Pak Jaksa. Oke, terima kasih. Penyelidikan kita tidak pro justitia, kita hanya penyelidikan sifatnya untuk mengumpulkan bahan keterangan dalam rangkaian tugas penyelidikan. Ya, baik, terkait masih pertanyaan itu tadi ya. Walaupun tindak pidana misalnya terjadi, katakan terjadi, itu penyelidikan oleh Pak Minal itu tetap harus dilakukan. Semua yang menyangkut anggota Polri yang mulia, Yang menyangkut anggota Polri itu. iya, kita sesuai aturannya berhak untuk menangani awal. Untuk kepentingan apa? Kepentingannya masalah terhadap anggota itu, melibatkan anggota itu. Kan secara pidananya sudah diselesaikan oleh katakanlah ya reserse. Iya. Jadi masalah penanganan melibatkan anggota baik dari tingkat atas sampai ke bawah itu dari Propam mempunyai berhak untuk menangani awal yang mulia. Sekalipun sudah ditangani oleh penyidik. Jadi kita bekerja kadang berbarengan atau mengawali, kadang berparalel gitu yang mulia. Tapi untuk justisianya, pro justisianya harus diserahkan lagi Kepada penyidik. penyidik. Betul. Jadi tidak melulu harus diserahkan secara bulat kepada reserse. Tidak yang Karena mulia. tindak pidana. Biasanya kalau yang menangani Nah, reserse sekarang dulu, saya bertanya, jika misalnya seseorang dikenakan terbukti melakukan kejahatan, apakah kemudian secara etik ya di Biro Waprov ya atau di sidang komisi etiknya tetap diproses secara etika profesi? kalau masalah pidana pasti pelanggaran kode etik. Ya, tetap diproses dan diberikan sanksi. Tetap. Seperti PTDH atau demosi atau ya sanksi-sanksi yang bersifat ya demosi lah gitu kan, penurunan pangkat atau mutasi pada ya.
Betul yang mulia. Tetap harus. Tetap. Karena pelanggaran pidana pasti pelanggaran kode etik. Nah iya. Jadi menurut saudara, setahu saudara itu memang seperti itulah aturannya. Betul yang mulia. Nah apakah ini ya masih kelanjutan, ini saya anu dulu sebentar ya untuk umum ya. Pada waktu katakanlah tadi disebutkan untuk kepentingan kode etik ya dan WAPROF, tanggung jawab profesi ya, itu ada dibuatkan surat perintahnya atau ada dokumen-dokumen yang harus dianukan oleh tim penyidik Propos kemudian oleh Praminal? Ada dibuatkan surat perintah, ada dokumentasinya dan digelarkan juga perkaranya yang mulia. Ya tadi saya dengar itu tanggal berapa diserahkan? Tanggal 9. Tanggal 9 bisa diserahkan. Tanggal 9, Yang diserahkan apa saja? barang bukti yang berdasarkan dari Di TKP rumah itu. di TKP rumah semua diamankan oleh penyidik seperti selongsong segala macam. Kalau kita barang bukti Terkait senjata api. senjata api, Kenapa terkait senjata api saudara masih pegang? senjata api itu pada saat itu kan tidak ada izinnya, suratnya tidak ditemukan. Kemudian dalam Senjata api jenis apa itu waktu itu? HS nggak salah, Yang HS itu tidak HS. ada izin, tidak ada suratnya ditemukan. tidak ada suratnya. Betul. Ada berapa senjata api waktu itu? Ada Glock ya? Dua senjata api, Glock dan HS. Dan HS. Betul yang mulia. Nah, yang HS ini tidak ada surat-suratnya. Tidak ada surat-suratnya. Kemudian dalam konstruksi laporan model A di Polres Jaksel itu dimasukkan undang-undang darurat. Nah, tapi kan dia kan juga bagian dari alat-alat yang digunakan untuk peristiwa tersebut. Betul yang mulia. Ya. Itu Jadi saudara anukan dulu ya, verifikasi dulu tentang senjata tersebut. Apakah kemudian ada penyerahan senjata tersebut ke penyidik? ada yang Dan mulia. kapan diserahkan? Diserahkan hari Senin. Hari Seninnya. Hari Senin. Setelah diverifikasi. Setelah diverifikasi surat izinnya lengkap, SIM-nya kita serahkan. Ya, setelah didata, ya apapun hasilnya, misalnya tidak ada izin, kemudian baru dianukan ke penyidik Polres Jakarta selaku Selatan. penanganan untuk pro justisianya, karena Betul. terkait tindak pidana, dugaan tindak pidana, Betul yang mulia. begitu ya. Nah masih kaitan itu ya, tadi pertanyaan saya juga sudah saya siapkan, apakah lazim pemeriksaan awal itu. Nah pada saat ditangani oleh Paminal ya, itu dibuatkan dalam bentuk apa? Ada berita acaranya kah? Ada berita acara interogasi yang mulia. Data interogasi. Betul. Ya, itu semua nanti menjadi arsip Paminal atau juga ikut diserahkan Arsip Paminal saja yang mulia. ke Polres? Arsip manual saja. Arsip Kalau Paminal untuk secara kepentingan apa? arsip terkait masalah peristiwa yang terjadi itu. Iya, pada akhirnya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan yang dilaporkan kepada Kadipropam hasil penyelidikannya. Iya, pada akhirnya untuk kepentingan apa? Hanya penyelidikan aja yang mulia. Iya, penyelidikan terkait apa? Terkait adanya dugaan tembak-menembak antara sesama anggota Polri. Iya, terus kemudian kan jadi arsip tuh bagi Paminal. Betul, Itu yang pada mulia. akhirnya untuk kepentingan apa? Untuk data Catpes kita yang mulia. Data catatan personil. Nah, ya pada iya kan ada data personil. Untuk kepentingan apa nanti? Nanti kepentingannya untuk masalah karena ini menyangkut pidana ke kode etik yang mulia. Untuk di sidang Iya. komisi etik Iya. dan Kalau pelanggaran kode etik pelanggaran ke profesi. Waprofnya. Ya, betul yang mulia. Nah, kan begitu. Namun yang lain setelah selesai di situ data-data sudah didapat, diserahkan. Nah, Serahkan. penyerahannya itu pakai serah terima, Pakai tanda terima yang mulia. pakai tanda terima. Siap. Siapa yang menyerahkannya ke Polres? Yang menyerahkan ke Polres itu dari anggota DNA, anggotanya Agus Nurpatria. Nah, Saya kurang jelas, nanti mungkin Pak Agus. juga detasemen A itu nanti ya. Baik, Karena pelanggaran pidana pasti pelanggaran kode etik. nah iya. Jadi menurut saudara, setahu saudara itu memang seperti itulah aturannya. Betul yang mulia. Nah, apakah
ini ya, masih kelanjutan. Ini saya anu dulu sebentar ya, untuk umum ya. Pada waktu katakanlah tadi disebutkan untuk kepentingan kode etik ya dan WAPROF, tanggung jawab profesi ya, itu ada dibuatkan surat perintahnya atau ada dokumen-dokumen yang harus dianukan oleh tim penyidik propos kemudian oleh Praminal? Ada dibuatkan surat perintah, ada dokumentasinya dan digelarkan juga perkaranya yang mulia. Ya tadi saya dengar itu tanggal berapa diserahkan? Tanggal 9. Tanggal 9 bisa diserahkan. Tanggal 9, yang diserahkan apa saja? barang bukti yang berdasarkan dari Di TKP rumah itu. di TKP rumah semua diamankan oleh penyidik seperti selongsong segala macam. Kalau kita barang bukti Terkait senjata api. senjata api, Kenapa terkait senjata api saudara masih pegang? senjata api itu pada saat itu kan tidak ada izinnya, suratnya tidak ditemukan. Kemudian dalam Senjata api jenis apa itu waktu itu? HS nggak salah, Yang HS itu tidak HS. ada izin, tidak ada suratnya ditemukan. tidak ada suratnya. Betul. Ada berapa senjata api waktu itu? Ada Glock ya? Dua senjata api, Glock dan HS. Dan HS. Betul yang mulia. Nah, yang HS ini tidak ada surat-suratnya. Tidak ada surat-suratnya. Kemudian dalam konstruksi laporan model A di Polres Jaksel itu dimasukkan undang-undang darurat. Nah, tapi kan dia kan juga bagian dari alat-alat yang digunakan untuk peristiwa tersebut. Betul yang mulia. Ya. Itu Jadi saudara anukan dulu ya, verifikasi dulu tentang senjata tersebut. Apakah kemudian ada penyerahan senjata tersebut ke penyidik? ada yang Dan mulia. kapan diserahkan? Diserahkan hari Senin. Hari Seninnya. Hari Senin. Setelah diverifikasi. Setelah diverifikasi surat izinnya lengkap, SIM-nya kita serahkan. Ya, setelah didata, ya apapun hasilnya, misalnya tidak ada izin, kemudian baru dianukan ke penyidik Polres Jakarta selaku Selatan. penanganan untuk pro justisianya, karena Betul. terkait tindak pidana, dugaan tindak pidana, Betul yang mulia. begitu ya. Nah, masih kaitan itu ya, tadi pertanyaan saya juga memang sudah saya siapkan, apakah lazim pemeriksaan awal itu. Nah, pada saat ditangani oleh Paminal ya, itu dibuatkan dalam bentuk apa? Ada berita acaranya kah? Ada berita acara interogasi yang mulia. Data interogasi. Betul. Ya, itu semua nanti menjadi arsip Paminal atau juga ikut diserahkan Arsip Paminal saja yang mulia. ke Polres? Arsip manual saja. Arsip Kalau Paminal untuk secara kepentingan apa? arsip terkait masalah peristiwa yang terjadi itu. Iya, pada akhirnya untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan yang dilaporkan kepada Kadipropam hasil penyelidikannya. Iya, pada akhirnya untuk kepentingan apa? Hanya penyelidikan aja yang mulia. Iya, penyelidikan terkait apa? Terkait adanya dugaan tembak-menembak antara sesama anggota Polri. Iya, terus kemudian kan jadi arsip tuh bagi Paminal. Betul, Itu yang pada mulia. akhirnya untuk kepentingan apa? Untuk data catpes kita yang mulia. Data catatan personil. Nah, ya pada iya kan ada data personil. Untuk kepentingan apa nanti? Nanti kepentingannya untuk masalah karena ini menyangkut pidana ke kode etik yang mulia. Untuk di sidang iya. komisi etik Iya. dan Kalau pelanggaran kode etik Kementerian ke profesi. Wapropnya. Ya, betul yang mulia. Nah, kan begitu. Namun yang lain setelah selesai di situ data-data sudah didapat, diserahkan. Nah, Diserahkan. penyerahannya itu pakai serah terima, Pakai tanda terima yang mulia. pakai tanda terima. Siap. Siapa yang menyerahkannya ke Polres? Yang menyerahkan ke Polres itu dari anggota DNA, anggotanya Agus Nurpatria. Nah, Saya kurang jelas, nanti mungkin Pak Agus. juga di Testament A itu nanti ya. Baik, apakah pada waktu saudara tahu ya, termasukkah penyerahan yang dianukan oleh Paminal itu di VR CCTV Komplek Duren 3 itu? Dalam tanda terima tidak ada, mulia. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang diserahkan apa saja? Minus itukah? Di tanda terima itu minus itu, tidak ada. Iya. Kalau setahu saudara, kapan diserahkan yang CCTV komplek itu?
Maksudnya mau ini yang mulia? Kapan diserahkan CCTV komplek itu? Saya Karena saya yang diserahkan oleh Paminal itu terkait tindak pidana, apa dugaan tindak pidana atau peristiwa tewasnya Joshua di dalam rumah itu, toh? betul yang mulia. Nah, kalau yang ini itu kan yang di luar nih. Nah, saudara nggak tahu itu. Tapi Ya. itu ada diserahkan ke Polres Jakarta Selatan yang di dalam. Siap. Yang CCTV komplek, saudara tidak tahu. Saya cuma melaporkan bahwa sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan penyidik itu aja yang mulia. Hah? Sudah dilaksanakan cek dan aman CCTV yang dikoordinasikan dengan penyidik. Sudah dilaksanakan? Sudah dilaksanakan untuk cek dan amankan CCTV itu dan dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, ini ya, cek dan amankan. Itu perintah awalnya memang perintah dari Ferdi Sambo kepada Betul. saudara. Ya, pada tanggal 8 itu juga sih ya, Betul, setelah yang mulia. peristiwa. Tapi pelaksanaannya baru tanggal 9. Betul. Ya, itu tadi saya sudah cukup jelaskan tadi ya, saudara juga kemudian mengkonfirmasi apa namanya pelaksanaannya kepada Arif Cahya ya, Hari Cahya. Arif Cahya, terus kemudian koordinasi di lapangan dengan Agus Nurpatria ya. Betul yang mulia. Ya. Dan dari laporan Agus Nurpatria kepada saudara, apakah memang itu sudah diamankan, sudah diambil atau diamankan, gimana? Agus Nurpatria cuma melaporkan Bang untuk cek dan sudah dilaksanakan dan sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Itu saja yang Nah, mulia. ketika sudah diamankan, kepada siapa itu barang diserahkan? Saya tidak Disimpan oleh tidak siapa? dilaporkan Di seperti itu. bawah penguasaan siapa? Tidak dilaporkan seperti itu kepada saya yang Tidak mulia. tahu. Ya. Nah, itu tanggal berapa diambil? Saudara tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Dan diserahkan kepada siapa? Saudara tidak tahu. Tidak tahu yang mulia. Kan ada laporan dari Agus. Saudara kan Iya, perintah itu kan diturunkan lagi ke Agus. iya. Kepada siapa? Dari cerita laporan Agus. Agus hanya melaporkan untuk perintah cek dan amanah itu sudah dilaksanakan dan sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Itu saja yang mulia. Agus melaporkan, Melaporkan untuk cek dan amanah itu sudah dilaksanakan Bang, sudah dikoordinasikan dengan penyidik. sudah dikoordinasikan dengan penyidik. Dikoordinasikan penyidik itu artinya apakah barang tersebut sudah berada di penyidik kah atau diserahkan ke penyidik? Yang dilaporkannya sudah dikoordinasikan penyidik, berarti sudah dikomunikasikan sama Agus, itu aja yang mulia. Sudah dikoordinasikan saja. Ya, Apa sudah diserahkan apa tidak saudara tidak tahu. tidak tahu yang mulia. Tapi pada waktu itu di TKP pada satu saudara ditelepon oleh FS ya, saudara FS datang ke situ. Di situ kan juga tadi sudah dilakukan ada penyidik dari Polres Jakarta Selatan ya, ada Ridwan Suplandit juga ya. Ada KP Samuel juga. Betul yang mulia. Ada ya. Nah, dan itu sudah dipolislankan enggak lokasi tempat saudara melihat tewasnya Joshua itu? Kalau polis lain waktu tanggal 8 aja yang mulia. Tanggal 8 itu Tanggal 8 saja. sudah dipolislankan. Di polis lainnya di dalamnya saja. Ya di dalam itu, di ruang tengah itu. Ya, Kalau rumah secara keseluruhan tidak ada. nggak ada. Ruang rumah secara keseluruhan kapan? Apakah pada waktu rekonstruksi dari apa namanya olah TKP dari Pusinapis gabungan? Waktu Tanggal 12 itu. rekonstruksi saja sudah nggak ada polis lainnya yang mulia. Sudah ada polis lain. Sudah Siapa tidak yang buat ada. polis lain itu? Yang mau polis lain Jakarta Selatan Jakarta atau Selatan. Polda atau Bareskrim? Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Ya. Penyidik Jakarta Selatan berarti ya. Baik, melanjutkan Pak Hendra tadi yang terakhir berkaitan dengan polis lain. Biasanya itu tahap atau teknis mengamankan barang bukti terkait pelanggaran disiplin. Itu apakah ada perlu polis lain apa tidak? Sepengetahuan saksi. Dalam rangka pengamanan orang atau barang yang diatur dalam Perkadip itu tidak ada menggunakan polis lain. Oke, baik. Dalam Perkadif itu, apakah diatur tindakan mengamankan itu juga masuk lingkup tindakan mengganti dan memusnahkan barang bukti tidak? Yang dilakukan sesuai SOP itu hanya
menayangkan gambar, kemudian kita videokan sama handphone. Tapi kalau diizinkan oleh operatornya, berdasarkan surat perintah yang kita tunjukkan, akhirnya diberikan kopi atau salinan oleh operator. Habis itu kita buatkan tanda terima. Nah, bagaimana dengan memusnahkan? Ada diatur di Perkadif tidak? Untuk Perkadifnya sendiri, diatur tidak? Ada kewenangan memusnahkan barang bukti yang diamankan? Di Perkadif tidak diatur. Tidak diatur, baik. Ya. Selanjutnya.